kalian masih belajar atau membimbing OSN cuma pakai latihan soal-soal tahun lalu? Jujur aja, itu cara lama dan udah nggak efektif buat nembus OSN zaman sekarang yang soalnya itu semakin tahun semakin hot. Nah, ini dia rahasia saya. Berkali-kali strategi ini berhasil meloloskan siswa saya di babak penyisian OSN Biologi SMA. Jangan cuma jadi penonton, pakai cara saya. Nah, kali ini juga aku akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal prediksi yang telah aku buat. Tapi, jika teman-teman ingin langsung mendapatkan semua soal prediksi yang telah aku buat, bisa langsung download di link deskripsi di video ini. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasannya. Nah, di layar teman-teman sudah saya sajikan satu paket soal prediksi OSN tahun 2026 materi biologi molekuler. Ini terdiri dari 25 soal yang saya kembangkan secara HOTS dan juga berdasarkan penelitian-penelitian jurnal ilmiah yang paling terbaru, teman-teman. Nah, ini juga sangat relevan untuk dijadikan sebagai latihan soal agar pengetahuan dan juga skill kita dalam mengerjakan soal OSN yang HOTS itu bisa semakin terasah. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita nanti akan membahas dari nomor 1 dulu ya. Oke, di soal pertama ini adalah perhatikan skema sistem pengeditan gen CRISPR Cas9. Untuk materi ini mungkin materi yang cukup awam bagi siswa kita di SMA karena ini tidak diajarkan ya teman-teman di pelajaran-pelajaran di kelas. Cas9 itu apa sih? Nah, di sini Cas9 itu berfungsi sebagai gunting teman-teman ya. Jadi dia itu bertindak sebagai gunting. Karena dia gunting, maka fungsinya pasti memotong. Nah, apa yang dipotong? Yang dipotong adalah DNA. Nah, ini ya, ini yang dipotong. Nah, tapi ingat teman-teman, Cas9 ini dia itu buta, alias dia itu nggak bisa melihat mana sel targetnya, DNA targetnya yang mana dia nggak bisa lihat. Sehingga dia itu perlu suatu GPS atau penunjuk jalan agar si Cas9 ini bisa sampai di DNA targetnya. Nah, siapa yang bertindak sebagai GPS itu atau penunjuk jalan itu adalah sgRNA atau single guide RNA. Nah, atas berkat bantuan dari sgRNA, akhirnya Cas9 ini bisa mencapai pada DNA target. Tapi lagi-lagi di sini fungsi memotongnya atau guntingnya Cas9 ini tidak bisa berfungsi kalau misalnya tidak ada kodenya gitu ya. Kode yang harus ada itu adalah ini, PAM. Jadi kalau Cas9 nanti udah ketemu dengan PAM, maka dia tahu nih, oh bahwa ini aku harus memotong nih, seperti itu. Ketika DNA dari sel ini terpotong, otomatis respon pertama dari sel itu kan pasti panik ya, dan juga buru-buru untuk segera memperbaiki kerusakan ini, karena dianggapnya pemotongan itu adalah kerusakan. Sehingga akan muncul dua respon teman-teman, dan ini di sini diperlihatkan ya di gambarnya, yaitu respon pertama itu adalah terjadinya NHEJ, dan respon yang kedua itu terjadinya HDR. Nah, apa bedanya NHEJ dan juga HDR? Jadi aku mau jelaskan dengan bahasa yang simpel ya. Kalau NHEJ itu dia ibaratnya seperti ada jalan, kemudian rusak, berlubang. Nah, dia itu buru-buru memperbaiki lubangnya dengan sangat cepat ya. Dengan sangat cepat, tapi tidak teliti ya. Ini tidak teliti teman-teman. Jadi, bagaimana? Akhirnya cerobohannya ini justru bisa juga menyebabkan gen itu rusak ya. Nah, sedangkan yang HDR ini dia punya kecenderungan dia ini lebih hati-hati dalam melakukan penembelan ya, penembelan dari bekas pemotongan Cas9 ini ditutup rapi dan ditutupnya itu berdasarkan DNA cetakan teman-teman ya. Jadi dia harus punya DNA cetakan baru bisa menutup lubang yang rusak ini. Nah, apa akibatnya? Akibatnya maka tambalannya itu akan rapi dan juga sesuai dengan yang diinginkan. Jadi tidak merusak gen, intinya begitu. Nah, oke, di sini ada pernyataan dari soal. Teman-teman juga bisa membaca sendiri. Jadi kurang lebihnya tadi seperti yang aku jelaskan ya. Nah, kita langsung aja ke pernyataannya. Di sini kita disuruh untuk menentukan benar dan salah. Untuk pernyataan yang nomor pertama, kompleks nuklease Cas9 akan melakukan pemotongan pada kedua untai DNA target tepat di dalam sekuen PAM. Oke, nah kira-kira ini benar nggak teman-teman? Jadi ingat ya teman-teman, Cas9 tadi itu bisa bekerja karena adanya PAM.
Ya, jadi PAM itu sebagai kode penanda bahwa K9 itu harus melakukan pemotongan. Nah, otomatis tidak mungkin dong K9 ini memotong pada bagian PAM. Ya, tidak mungkin. Jadi tidak tepat di bagian PAM, teman-teman. Jadi biasanya K9 itu dia memotong 3 sampai 4 nukleotida di sebelah hulu PAM. Jadi sebelum PAM itu dia biasanya memotong 3 atau sampai 4 nukleotida. Nah, di gambar tadi sebenarnya juga sudah terlihat, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di gambar tadi kita bisa melihat bahwa pemotongannya itu tidak di PAM-nya ini tidak ya, teman-teman. Tapi dia sebelum PAM-nya. Nah, ini dipotongnya di sini nih. Oke, jadi otomatis yang A tadi dia tidak sesuai atau salah ya. Jadi ini salah. Oke. Yang kedua, jika peneliti bertujuan untuk melakukan knockout atau menonaktifkan suatu gen penyebab penyakit, membiarkan sel melakukan perbaikan melalui jalur NHEJ adalah strategi yang efektif. Nah, ini kira-kira benar nggak, teman-teman? Nah, kita harus ingat ya bahwa tadi metode atau respon sel yang NHEJ itu adalah respon yang dia itu asal-asalan, cepet ya. Kemudian rentan error, rentan merusak gen. Nah, kalau misalnya tujuan peneliti ini adalah untuk melakukan knockout atau menonaktifkan suatu gen. Nah, menurut aku ini cocok banget, teman-teman, untuk melakukan jalur NHEJ ya. Ini strateginya efektif karena apa? Dengan demikian, maka protein ataupun juga DNA-nya itu dibiarkan cacat seperti itu, atau bahkan bisa juga mati. Toh gen itu sebagai penyebab penyakit gitu kan ya. Jadi ya nggak apa-apa, rusak aja, biar nanti sekalian hilang, bahkan ya, sehingga nanti tubuh itu tidak jadi mendapatkan penyakit gitu. Jadi yang B ini benar. Oke. Yang C, untuk menyisipkan urutan DNA pengkode GFP ke dalam genom, peneliti hanya perlu memasukkan kompleks Cas9 dan juga sgRNA tanpa memerlukan komponen tambahan lainnya. Nah, di sini kita yang perlu kita garis bawahi adalah peneliti ini inginnya dia mendapatkan urutan DNA GFP, artinya ini DNA yang dikode ya, atau yang dipersiapkan lah, atau dibentuk dengan sengaja. Ini DNA yang dimau ya, ini DNA yang dimau. Nah, untuk mendapatkan DNA yang dimau, tentu respon sel yang sangat tepat itu adalah respon jenis HDR, teman-teman, karena di sana nanti kan pengerjaannya itu rapi, kemudian dia menutup berdasarkan DNA template ya, atau DNA yang dicetak gitu ya, atau yang dipersiapkan. Otomatis beberapa komponen itu dibutuhkan, teman-teman, untuk melakukan respon HDR tadi. Yang pertama, kita tentu butuh Cas9 dan juga perlu penunjuk jalannya yaitu sgRNA. Tapi ingat, untuk HDR itu harus ada DNA cetakannya. Nah, artinya selain Cas9 dan juga sgRNA, ini juga ada plus DNA cetakan. Nah, baru nanti bisa terbentuk DNA pengkode GFP yang kita mau. Jadi ini salah ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk pernyataan yang D ini udah kelihatan ya salahnya. Ini adalah suatu konsep dasar dan ini jebakan ya. Karena kita ingat, teman-teman, agar dua untai asam nukleat itu bisa menempel, urutannya bukan dengan yang identik. Nah, ini di sini kan disebutkan identik, tapi dia harus komplementer atau saling berpasangan. Kita baca soal nomor 2. Jadi teknologi vaksin dan terapi gen modern sangat bergantung pada pengiriman RNA sintetik ke dalam sel. Peneliti sering mengembangkan terapi berbasis mRNA untuk menggantikan enzim yang rusak pada pasien gangguan genetik, karena mRNA sangat tidak stabil dan mudah terdegradasi oleh enzim RNase di dalam tubuh. mRNA dikemas ke dalam lipid nanopartikel atau biasa kita sebut LNP, yang dapat berfusi dengan membran sel melalui endositosis. Jadi berfusi itu bergabung ya. Kita akan langsung melihat gambar ilustrasinya ya. Jadi tadi di soal digambarkan bahwa mRNA itu adalah kondisinya rapuh dan juga sangat
gampang untuk terdegradasi, sehingga dia butuh pelindung. Nah, pelindungnya itu adalah LNP atau lipid nanopartikel. Nah, di gambar ini terlihat bahwa di luar sel ini mRNA yang merah ini ya, ini mRNA-nya ini sudah dilindungi oleh lipid nanopartikelnya. Nah, jadi ini lipid nanopartikelnya yang bulat ya. Nah, pada saat dia nanti mendekati membran sel, ini membran selnya, dia nanti akan melakukan fusi atau ditelan ya dengan cara endositosis. Nah, ketika dia sudah masuk di kawasan sitoplasma, ini sitoplasma teman-teman ya. Nah, jadi dia ketika sudah masuk di kawasan sitoplasma, nantinya dia akan terjebak di yang namanya endosom. Nah, ini ada gelembung ini yang bulat ya, di luar LNP ya, itu adalah endosom. Nah, endosom ini asam teman-teman. Ya, jadi di sini ditulis ada low pH, jadi di sana asam. Nah, keadaan asam ini menyebabkan LNP ini pecah atau rusak. Dengan demikian, maka karena LNP-nya rusak, otomatis mRNA yang ada di dalamnya ini pun ikut keluar. Nah, keluarnya mRNA ini dia nanti akan langsung dibaca oleh ribosom untuk dijadikan suatu protein yang bisa mengobati suatu penyakit di sel target. Jadi tujuannya demikian. Nah, sekarang mari kita coba untuk tentukan pernyataan-pernyataan ini benar atau salah ya. Untuk yang pertama, komposisi lipid pada LNP dirancang agar bermuatan netral pada pH darah, namun berubah menjadi positif pada pH asam di dalam endosom untuk memfasilitasi pelepasan mRNA. Jadi ini jawabannya pasti betul teman-teman ya. Kenapa ini betul? Karena tadi aku udah bilang ya, bahwa ketika dia LNP-nya di luar, ya di luar sel ya tadi itu, nah dia itu bermuatannya netral. Ya, jadi di pH darah otomatis dia juga netral. Nah, pada saat dia sudah masuk atau tertelan di dalam sel, dia nanti akan terjebak di endosom yang sangat asam sehingga pecah dan kemudian melepaskan mRNA-nya. Sehingga ini adalah tepat. Yang kedua, agar terapi ini berhasil secara permanen, mRNA yang dilepaskan harus masuk ke dalam nukleus dan berintegrasi dengan genom inang. Nah, sepanjang yang kita jelaskan tadi ya teman-teman, ini tidak ada proses si mRNA ini masuk ke dalam nukleus. Ini tidak ada ya. Dia hanya berlangsung di mana? Di sitoplasma ya. Jadi proses untuk membaca hasil kode dari mRNA ini dilakukan oleh ribosom di luar nukleus. Dengan demikian maka ini hanya bekerja di sitoplasma sehingga tidak mengganggu DNA asli kita, dan ini sangat aman dan juga resiko mutasi genetiknya sangat kecil ya. Sehingga kalau di sini disebutkan dia masuk ke dalam nukleus, jelas ini salah ya. Yang kedua, utas mRNA yang ada di dalam LNP harus mengandung sekuen intron agar dapat dikenali oleh ribosom di sitoplasma. Nah, ini otomatis salah ya teman-teman, karena ribosom itu hanya membaca ekson, bukan intron. Kenapa? Kalau intron ini kan bagian yang dibuang, ya kan? Yang dibuang, sedangkan ekson ini adalah yang diterjemahkan atau yang dibaca. Ya, sehingga ribosom itu hanya bisa membaca ekson, tidak dengan intron, karena intronnya udah dibuang, apa yang dibaca kan gitu ya. Jadi C ini salah. Kemudian yang D, penambahan ekor poli A yang panjang pada mRNA sintetik bertujuan untuk meningkatkan stabilitas mRNA di dalam sitoplasma. Kita tahu bahwa di sitoplasma itu kan banyak enzim yang bisa merusak RNA ya. Nah, dengan adanya ekor ini tentunya RNA itu punya waktu lebih lama untuk bertahan hidup ya, sebelum dia dibaca oleh ribosom. Jadi gitu. Jadi betul di sini meningkatkan stabilitas ya. Ketika ada ekor poli A ya, enzim eksonuklease yang dia bisa menghancurkan RNA itu akan sibuk dulu untuk menghancurkan ekor poli A. Baik teman-teman, itu dia 2 soal biologi molekuler yang telah berhasil kita bahas di video ini. Aku akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di video-video berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendownload versi lengkapnya dan juga pembahasan secara lengkap dan utuh, bisa langsung unduh di link deskripsi video ini. Dan kita akan ketemu lagi di pembahasan soal prediksi OSN di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kelas Budila.